Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3669-3671. Apakah Tuan Chen dalam bahaya? Yara, yang sudah pergi, sangat mengkhawatirkan Dev. Kita tidak akan pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Tuan Chen gagal mengejar, kita akan kembali dan melihat. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan membuat beberapa orang berhenti. Bagaimanapun, Dev adalah penyelamatnya. Jika dia melihat Dev dalam bahaya tetapi tetap acuh tak acuh dan menolak menyelamatkannya, Master Sekte Jiang akan mendapat masalah seumur hidupnya. Guru, ayo pergi. Bahkan jika kita kembali sekarang, Tuan Chen mungkin sudah lama ditangkap atau dibunuh. Melihat gurunya kembali untuk menyelamatkan Dev, Giovanni berkata dengan cepat. Master Sekte Jiang, Yara, jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Chen. Dan saya juga mengetahui bahwa para pembudidaya iblis itu semuanya adalah iblis api. Jika mereka berasal dari garis keturunan yang sama, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Tuan Chen. Yakub sama sekali tidak mengkhawatirkan Dev, jadi dia menenangkan Master Sekte Jiang dan Yara. Dan Yakub langsung memanggil Yulian dan bertindak sangat dekat dengan Yara, yang membuat Giovanni mengertakkan gigi. Saudara Yan, mengapa Anda begitu percaya diri pada Tuan Chen? Tuan Chen hanyalah seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia sangat berbakat dan dapat bertarung melampaui level, dia masih menghadapi beberapa kultivator iblis di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Apakah tidak ada bahaya sama sekali? Yara bertanya. Saya telah mengikuti Tuan Chen selama beberapa waktu. Kekuatan sebenarnya berada di luar imajinasi. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar tidak dapat mengalahkan para penggarap iblis itu, dia akan dapat menyelamatkan diri di saat kritis. Yakub tersenyum sedikit. Tapi kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, tetapi bagaimana Tabib Liu dan yang lainnya mengetahui identitas Tuan Chen? Secara logika, Tuan Chen telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, sehingga dia tidak mungkin akan ketahuan. Dan untuk pertama kali dia bertemu di Sekte Jiwa Iblis, dia tidak mengetahuinya. Lalu ketika kita bertemu lagi di sini, Tabib Liu dan yang lainnya sepertinya tidak mengetahui identitas Tuan Chen, tetapi untuk kedua kalinya dia langsung mengetahuinya. Jelas sekali bahwa formasi sihir telah dipasang, menunggu Tuan Chen untuk masuk perangkap. Sungguh aneh. Setelah Yakub selesai berbicara, dia melihat ke arah Giovanni. Apakah ini pertama kalinya Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya bertemu? Saat itu, mereka mungkin sudah mengetahui identitas Tuan Chen, namun mereka hanya berpura-pura tidak tahu, lalu sengaja pergi, berlari ke depan untuk membentuk formasi, dan menunggu Tuan Chen jatuh ke dalam perangkap. Yara menganalisis. Lagi pula, dia tidak mungkin mencurigai Giovanni. Bagaimanapun, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apalagi Giovanni tidak punya alasan untuk mengkhianati Dev. Dan analisisnya pasti benar. Pasti Tabib Liu dan yang lainnya. Orang-orang telah mengetahuinya sejak lama dan hanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Giovanni awalnya ingin mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi sekarang Yara telah berbicara. Jangan khawatir tentang bagaimana tabib palsu Liu mengetahui identitas Tuan Chen. Prioritas utama adalah apakah Tuan Chen dapat melarikan diri. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan terus melihat ke arah datangnya. Dia sangat berharap Dev tiba-tiba muncul dengan selamat. Master Sekte Jiang, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu khawatir. Saat Master Sekte Jiang selesai berbicara, sosok Dev tiba-tiba muncul di depan mereka. Rasanya seperti muncul dari udara tipis. Ini adalah teknik langkah pembengkokan api Dev. Meskipun dia tidak bisa bergerak 100 mil dalam satu langkah, dia masih bisa muncul beberapa mil dalam satu langkah. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Master Sekte Jiang bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat Dev. Saya baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis kecil masih berharap ingin membunuh saya. Mendapatkan upeti dari aliansi penyegelan iblis adalah lelucon. Dev tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Bukan hanya aku baik-baik saja, tapi aku juga mendapatkan kembali ginseng naga iblis surgawi yang telah Tabib Ilahi Liu tipu darimu. Sekarang, saya kembalikan ke pemilik aslinya. Meskipun Dev tahu bahwa ginseng naga iblis surgawi adalah hal yang baik, ginseng naga iblis surgawi ini diperoleh oleh Sekte Jiwa Iblis dengan nyawa lebih dari selusin murid. Dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri.
Tuan Chen, karena Anda membawa kembali ginseng naga iblis surgawi ini, Anda simpan saja. Benda ini tidak ada gunanya bagi kami. Master Sekte Jiang tidak datang untuk mengambil ginseng naga iblis surgawi. Master Sekte Jiang, bagaimanapun juga, murid Sekte Iblis Jiwa Anda membayar ginseng naga iblis surgawi ini dengan nyawa mereka. Sebaiknya Anda mengambilnya kembali, Dev menolak. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Kebaikan ini tidak dapat dibandingkan dengan ginseng naga iblis surgawi. Anda sebaiknya menyimpannya. Master Sekte Jiang juga menolak. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan menyimpan ginseng naga iblis surgawi. Pada saat ini, Giovanni, melihat Dev yang tidak terluka, dia merasa sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh tabib ilahi Liu dan yang lainnya kepada Dev. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang informannya, dia akan tamat dan dia tidak perlu tinggal di Sekte Jiwa Iblis lagi. Dan dengan karakter gurunya, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Apakah tabib ilahi Liu dan yang lainnya memberitahu Anda bagaimana mereka mengetahui identitas Anda? Giovanni dengan ragu bertanya pada Dev. Dev melirik ke arah Giovanni, mengangguk dan berkata, mereka bilang. Setelah mendengar ini, dan melihat Dev menatapnya, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Giovanni. Tuan Chen, apa yang mereka katakan? Yara bertanya. Dia juga penasaran bagaimana tabib Liu dan yang lainnya bisa mengetahui identitas Dev. Hati Giovanni menegang, dan kemudian matanya mulai mengelak sedikit, dan dia sudah memikirkan bagaimana cara memohon belas kasihan. Di antara para pembudidaya iblis itu, beberapa dari mereka pernah melihat saya mengambil tindakan sebelumnya dan akrab dengan aura saya, jadi mereka mengetahuinya. Dev menjelaskan. Oh, begitu. Yara mengangguk. Ketika Giovanni mendengar ini, dia tiba-tiba merasa lega dan menghela nafas panjang. Tuan Chen, karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat berangkat. Gerbang Sekte Iblis Surgawi ada di depan kita. Kata Master Sekte Jiang. Dev mengangguk sedikit, lalu menepuk bahu Giovanni dan berkata, rekan Daois Zeng, sudah waktunya kita berangkat. Kali ini kamu tidak akan sakit perut, kan? Giovanni sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung dan berkata, tidak lagi. Sebenarnya, Dev tidak tahu bahwa Giovanni lah yang telah membocorkan identitasnya, tetapi setelah mendengarkan percakapan antara tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Dev punya beberapa tebakan di pikirannya. Aula Sekte Iblis Surgawi. Noah sedang duduk di kursi tuannya, terlihat sangat dekaden. Jika keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi tidak dapat diekstraksi, Sekte Iblis Surgawi mereka akan benar-benar dibubarkan, dan kemudian Sekte Iblis Surgawi, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang hilang, tetapi sangat sedikit dari mereka yang runtuh karena seluruh keterampilan sekte disegel dan tidak dapat diperoleh kembali. Sekte Iblis Surgawi mereka dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya. Ketika dia memikirkan adegan ketika dia menyinggung master itu, Noah ingin memberikan beberapa cacian pada dirinya sendiri. Master Sekte, seseorang baru saja memasuki gua dan belum keluar. Mungkin kali ini bisa terjadi. Pada saat ini, tetua Sekte Iblis Surgawi masuk ke aula dan berkata kepada Noah. Apa? Noah tiba-tiba berdiri, lalu bertanya, sudah berapa lama dia berada di sana? Itu tentang sebatang dupa. Tidak ada seorang pun yang pernah memasuki gua dan mampu bertahan selama itu, lama sekali. Kata seorang tetua. Cepat, ajak aku untuk melihatnya, mungkin dia ahlinya. Noah buru-buru keluar dari aula. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang memasuki gua dan tinggal dalam waktu yang lama, banyak dari mereka yang tersingkir oleh batasan di dalam begitu mereka masuk. Sekarang ada orang yang belum keluar bahkan setelah masuk untuk mengambil dupa, jadi masih ada harapan. Tapi saat Noah berjalan ke pintu aula, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi datang untuk melaporkan, Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis ingin bertemu denganmu. Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis. Apa yang dia lakukan di sini? Noah tertegun, tapi dia masih berhenti dan berkata, Master Sekte Jiang, biarkan dia masuk. Setelah mengatakan itu, Noah berbalik dan duduk kembali, lalu berkata kepada seorang tetua. Kamu pergi dan jaga pintu masuk gua dulu, aku akan segera ke sana. Tetua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Segera, Master Sekte Jiang memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Master Sekte Zeng, saya benar-benar mengganggu Anda dengan kunjungan lancang saya. Master Sekte Jiang berkata dengan sopan begitu dia memasuki pintu. Master Sekte Jiang ada di sini.
Sudah terlambat bagiku untuk berbahagia. Mengapa kamu ingin menggangguku? Silakan duduk. Noah secara pribadi menyapa Master Sekte Jiang dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menyajikan the spiritual berkualitas tinggi, ini menunjukkan bahwa Noah masih menghormati Master Sekte Jiang. Master Sekte Zeng, saya datang ke Sekte Iblis Surgawi kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Master Sekte Zeng. Kata Master Sekte Jiang setelah menyesabda. Master Sekte Jiang, Anda pernah membantu Sekte Iblis Surgawi saya dan mengizinkan banyak murid saya membentuk kembali tubuh mereka dan hidup kembali. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Saya tidak akan pernah lalai, bahkan tidak masalah jika mendaki gunung pedang atau lautan api. Kata Noah sambil menepuk dadanya. Melihat perkataan Noah, Master Sekte Jiang merasa lega, jadi dia berkata, Master Sekte Zeng, saya ingin mendapatkan batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Saya punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya dan membutuhkan batu iblis surgawi. Kamu menginginkan batu iblis surgawi. Ketika Noah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Melihat ini, Master Sekte Jiang buru-buru berkata, Master Sekte Zeng, meskipun batu iblis surgawi sangat langka, bagi Sekte Iblis Surgawi Anda, batu iblis surgawi seharusnya bukan apa-apa, kan? Master Sekte Jiang, bukan itu yang saya maksud. Aku tidak pelit, tapi aku tidak bisa memberimu batu iblis surgawi. Itu karena Sekte Iblis Surgawi kami hanya memiliki satu batu iblis surgawi saat ini. Kamu juga tahu apa yang terjadi dengan Sekte Iblis Surgawi saya setengah tahun yang lalu. Faktanya, setelah waktu itu, batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi saya hampir semua batunya diambil, kecuali satu. Noah berkata tanpa daya. Ah! Master Sekte Jiang terkejut saat mendengar ini. Jika hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di Sekte Iblis Surgawi, pasti mustahil untuk memberikannya kepada mereka. Tuan Zeng, saya mendengar bahwa keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi Anda telah disegel oleh orang lain. Jika ada yang bisa mengeluarkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi Anda akan memberi mereka batu iblis surgawi sebagai hadiah, kan? Kali ini, Dev bertanya. Noah menoleh untuk melihat ke arah Dev. Saat ini, Dev telah mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria paruh baya berjanggut lagi. Tuan Zeng, ini temanku yang bernama Tuan Cheng. Tuan Cheng lah yang membutuhkan batu iblis surgawi. Master Sekte Jiang buru-buru memperkenalkan. Ketika Noah mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika kamu bisa mengeluarkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi kami yang tersegel, aku bisa memberimu batu iblis surgawi yang terakhir. Kalau begitu, tolong Tuan Zeng untuk membawaku ke tempat tersebut. Jika aku bisa mengeluarkan keterampilan intensif, kuharap Tuan Zeng bisa menepati janjinya. Jika aku tidak bisa, kami akan berbalik dan pergi. Kata Dev. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Sekte Iblis Surgawi rela mengeluarkan batu iblis surgawi. Baiklah. Noah berdiri, lalu memimpin Dev dan yang lainnya menuju gua. Noah tahu bahwa tidak semua orang bisa memasuki gua. Karena Dev sendiri yang mengatakannya, biarkan saja dia mencobanya. Saat waktunya datang, Dev diusir dari gua, jadi mereka tidak bisa menyalahkannya karena tidak memberinya batu iblis surgawi. Maka Master Sekte Jiang tidak akan berkata apa-apa, sehingga dia tidak akan merasa bahwa Noah tidak memberinya wajah. Di depan gua tempat Noah membawa Dev dan yang lainnya. Para tetua dari Sekte Iblis Surgawi sedang menjaga pintu masuk gua. Ketika mereka melihat Noah datang, mereka bergegas. Bagaimana kabarnya? Noah bertanya. Dia masih di dalam, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kata sesepuh itu dengan penuh semangat. Bersambung.